Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man jarrathu thawbahu khuyala lam yanghdurullah ilaih yaumal qiyamah." Siapa yang menyeret kainnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Faqala Abu Bakarin, lalu Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna ahada shiqqai izari la yastarkhi illa an ata'ahadahu dzalika minhu." Faqala Rasulullah SAW, "Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala." Kata Abu Bakar, "Hai Rasulullah, salah satu ujung kainku itu, ya, ujung sarungku itu melorot ke bawah, tapi aku jaga, ya. Artinya setiap kali melorot diangkat lagi, setiap kali melorot diangkat lagi, karena Abu Bakar kurus, Pak. Jadi kalau pakai sarung itu sering melorot ke bawah, ya. Apa kata Rasulullah SAW? Engkau melakukan itu bukan karena sombong, bukan karena apa? Sombong. Coba Pak, tolong perhatikan hadis ini baik-baik. Ini khusus buat laki-laki. Kalau perempuan memang harus kainnya memang harus menutup kaki, ya. Kalau perempuan terseret di tanah nggak masalah, ya. Karena disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita datang ke Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya pakaianku itu menyeret di tanah dan aku melewati tempat-tempat yang najis." Kata Rasulullah, "Disucikan oleh tanah yang suci setelahnya." Dalam satu riwayat yang lain ada seorang wanita berkata, Rasulullah SAW memberikan rukhsah untuk para wanita, ya, mengulurkan bajunya satu jengkal dari pertengahan betis. Satu jengkal dari pertengahan apa? Betis. Lalu ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kalau cuma satu jengkal masih kelihatan telapak kakinya." Maka Rasulullah memberikan rukhsah satu hasta dari pertengahan betis. Berarti terseret apa? Kalau perempuan iya, ya. Kalau perempuan nggak cukup pakai kaos kaki, Pak. Kadang ada perempuan kainnya cuma sampai mata kaki, selebihnya pakai kaos kaki. Kita katakan seperti itu tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Ya, gimana kalau misalnya ada perempuan kainnya cuma sampai dengkul, tapi kaos kakinya sampai paha? Hah? Kan pakai kaos kaki juga itu. Iya. Jadi kalau perempuan sangat dianjurkan kainnya itu sampai ke tanah. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah SAW. Bahkan ketika Rasulullah memberikan rukhsah satu jengkal dari pertengahan betis, mereka masih protes. Apa kata mereka? "Kalau begitu, ya Rasulullah, kalau cuma satu jengkal masih kelihatan telapak kaki, ya Rasulullah." Masya Allah. Semangatnya para sahabat dulu untuk apa? Menutup aurat, Pak. Kalau zaman sekarang semangat untuk nampakin aurat. Nah, ini untuk laki-laki nih, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang menyeret kainnya karena sombong, Allah tidak akan melihat dia pada hari kiamat. Apa kata Abu Bakar? "Hai Rasulullah, salah satu ujung sarungku itu melorot ke bawah, ya, melebihi mata kaki. Tapi aku terus menjaganya. Setiap kali melorot aku jaga, angkat lagi." Apa kata Rasulullah? "Engkau tidak melakukan itu karena sombong, hai Abu Bakar." Pahami baik-baik hadis ini, Pak. Karena ada orang yang punya pemahaman boleh isbal selama tidak sombong. Boleh mata kainnya melebihi mata kaki selama tidak sombong. Kita katakan ini pendapat yang lemah, walaupun memang ada ulama yang berpendapat demikian. Kenapa? Karena lihat perkataan Abu Bakar tadi. Apa kata Abu Bakar? "Aku, salah satu ujung kainku melorot, tapi aku berusaha menjaga supaya setiap melorot dinaikin lagi."
Apa kata Rasulullah? Engkau melakukan itu bukan karena sombong. Berarti yang dimaksud sombong di sini apa? Sengaja dilorotin. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, kamu nggak sombong karena Abu Bakar terus penjaga supaya setiap kali melorot dinaikin lagi, setiap kali melorot dinaikin lagi. Lah ini disengajain dimelorotin, sama nggak? Hah? Sama nggak? Nggak sama. Maka orang yang membolehkan isbal selama nggak sombong berdasarkan hadis ini nggak nyambung, Pak. Terlebih dalam riwayat Abu Daud Nabi mengatakan apa? Iyyakum wa iyyaka wal isbal fa innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kamu isbal karena isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Tuh lihat. Isbal itu sendiri sudah termasuk apa? Kesombongan. Ya. Maka dari itu seorang laki-laki mutlak tidak boleh apa? Isbal. Walaupun hatinya dia mengklaim, oh saya enggak karena sombong. Kita katakan, akhi, tetap nggak boleh. Buktinya Rasulullah SAW melihat Abdullah bin Mas'ud, pakaiannya melebihi mata kaki. Apa kata Rasulullah? Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Angkat kaki kainmu itu. Rasulullah nggak nanya kepada Mas'ud, oh Mas'ud, bin Mas'ud, kamu sombong nggak? Kalau kamu nggak sombong nggak apa-apa. Karenanya ketika Rasulullah tidak mempertanyakan itu menunjukkan tidak dianggap oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam satu riwayat yang lain ada seorang sahabat yang kakinya X atau X. Kalau jalan itu lututnya itu beradu. Nah dia berusaha menutupi apa? Aibnya itu dengan memakai pakaian yang sampai ke tanah. Melihat itu Rasulullah mengejarnya, Pak. Sampai tersengal-sengal napas beliau. Lalu beliau bersabda, Ittaqillah, irfa izarok. Bertakwalah kamu kepada Allah, angkat kain. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna rukbataya tastok. Hai Rasulullah, aku kalau jalan dengkulku tuh beradu, aku malu kelihatan, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillah hasan, irfa izarok. Semua ciptaan Allah bagus. Angkat kainmu. Ternyata orang ini bukan karena sombong loh, Pak. Karena apa? Karena malu kelihatan kalau jalannya X. Bukan karena sombong. Tapi ternyata Rasulullah memberikan izin tidak? Enggak. Bahkan Rasulullah mengatakan semua ciptaan Allah bagus. Angkat kain. Maka sahabat ini semenjak itu selalu memakai kain di atas mata kaki. Antum jalannya ganteng gitu tetap aja isbal gimana? Ya, sahabat ini isbal karena apa? Jalannya X. Tetap diingkari sama Rasulullah SAW. Maka dari itulah ya akhwal Islam, isbal tuh nggak boleh buat laki-laki, mas. Saya pernah mendengar seorang guru agama, Pak, dengan penguahnya dia berkata apa? Larangan isbal tuh nggak masuk ke akal saya. Apa bahayanya kain melebihi mata kaki? Kata dia gitu dengan sombongnya, Pak. Wah, ini orang sombong, Pak. Dia tolak dalil hanya karena nggak masuk apa? Akal. Apa bedanya dengan iblis? Menolak sujud kepada Nabi Adam ditolak dengan akal. Apa kata iblis? Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan Adam dari tanah, engkau ciptakan aku dari api. Api lebih baik daripada tanah. Ditolak pakai akal itu, Pak. Nauzubillah. Ya.